Surya, rise and shine. Sampurna. Nikmatnya rame-rame. Pihak berwenang Provinsi Alberta, Kanada terpaksa mengevakuasi ribuan warga akibat kebakaran besar yang terjadi di dekat Fort McMurray pada hari Selasa waktu setempat. Kobaran api yang sebelumnya berada di wilayah barat daya Fort McMurray meluas hingga menutup akses jalan yang berada di wilayah selatan kota Fort McMurray. Pihak berwenang Provinsi Alberta mengevakuasi sekitar 80.000 warganya untuk mengungsi melalui wilayah utara kota tersebut dikarenakan kobaran api telah menutup jalur utama yang berada di selatan kota. Meskipun mendapat bantuan guna melakukan pemadaman kobaran api tersebut, pihak berwenang Provinsi Alberta akan menghadapi kesulitan dalam melakukan upaya pemadaman dikarenakan angin kencang. This is my kind of party. My kind of dance. And bold is my kind of world. L.A. Bold. The bold new world. Kembali lagi di Kabar Malam pemirsa dan masih bersama kami berdua, Zosa Sosiana dan Brigita Manohara. Ya, dan pemirsa, kalau tadi Anda sudah menyimak kabar-kabar yang disampaikan Zosa, nah di segmen ini kami akan hadirkan kabar-kabar dari mancanegara. Kita langsung saja di kabar yang pertama ini mengenai Satuan Polisi Anti Narkoba Peru yang kemudian menembak jatuh sebuah pesawat pembawa narkoba selundupan. Pesawat itu merupakan pesawat Bolivia. Begitu ditembak, pesawat terempas ke daratan. Di saat pesawat terbakar hebat, polisi baku tembak dengan 2 penyelundup narkoba. Baku tembak berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Satu pelaku yang diduga warga negara Kolombia melarikan diri. Sementara pilot pesawat yang merupakan warga Bolivia berhasil ditembak dan ditahan setelah dirawat di sebuah rumah sakit. Selain menangkap satu tersangka, polisi Peru juga berhasil menyita 70 kg kokain kloridat yang berasal dari pesawat jatuh. Tetapi polisi curiga masih ada setidaknya 200 kg lain karena pesawat yang digunakan tersangka bisa mengangkut beban hingga 300 kg. Lagi-lagi perang Suriah kembali menghancurkan sebuah rumah sakit di Aleppo. Ya, dan kali ini yang bertanggung jawab merupakan kelompok oposisi di mana jumlah korban jiwa di rumah sakit itu sampai saat ini belum diketahui ya. Bara perang Suriah masih membakar kota Aleppo yang terbelah. Warga sipil pun kembali menjadi korban. Sarana sipil yang mestinya tak boleh diserang kini kembali menjadi sasaran. Setelah rumah sakit Al-Quds diserang militer Suriah, kini giliran rumah sakit Al-Dabid. Belum diketahui berapa jumlah korban jiwa di rumah sakit itu. Begitupun jumlah korban jiwa di sejumlah wilayah permukiman lain di kota Aleppo.
Angka sementara yang dihimpun relawan menyebutkan setidaknya 19 orang meninggal dunia. Dalam upaya untuk menghidupkan kembali perjanjian gencatan senjata yang disponsori Amerika Serikat dan Rusia, gencatan senjata lokal telah diberlakukan. Sayangnya, gencatan senjata itu tidak diberlakukan di Aleppo. Kini, Aleppo yang dulunya adalah kota besar Suriah menjadi perebutan bagi kedua belah pihak berseteru, yaitu pemerintah Suriah dan pemberontak. Pemirsa, kelompok Abu Sayyaf kemarin kembali merilis video sandranya. Mereka menuntut tebusan atas kelompok 3 sandra. Ketiga sandra Abu Sayyaf terdiri dari seorang wanita Filipina bernama Maritz Flor, pria Kanada dan pria Norwegia yang masing-masing bernama Robert Hall dan Kjartan Sekingstad. Satu sandra lain dalam kelompok ini telah dibunuh Abu Sayyaf gara-gara pemerintah Kanada menolak memberikan tebusan yang diminta. Sandra yang dibunuh adalah John Ridsdale asal Kanada. Kepalanya ditemukan warga di pinggir jalan. Abu Sayyaf akhir pekan lalu telah membebaskan 10 warga Indonesia dan 4 warga Indonesia lain masih disandra. Selain itu, terdapat pula sejumlah sandra lain dari berbagai negara termasuk Malaysia dan Jepang. Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia dan Filipina akan bertemu di Jakarta pada pekan ini guna membicarakan upaya pengamanan jalur pelayaran utama di perairan antar ketiga negara yang menjadi jalur rawan penyanderaan Abu Sayyaf. If you procrastinate once again, the negotiation... My name is Jafang. I'm a hostage at Sulu Islands. Ajang pemilihan Presiden Amerika Serikat semakin menarik, pemirsa. Bakal calon dari Partai Republik Donald Trump kini melenggang nyaman untuk menjadi calon presiden partai tersebut. Ya, hal ini terjadi setelah pesaing utama Trump, Ted Cruz, mundur dari kampanye. Cruz memutuskan mundur setelah kalah di pemilihan pendahuluan di Indiana. Trump sendiri berada di jalur untuk menyabet 50% warga Amerika. Sementara itu, Gubernur Ohio John Kasich berada di posisi ketiga untuk calon dari Partai Republik. Kasich bersumpah masih akan melanjutkan kampanye dan berupaya untuk mengalahkan Donald Trump. Sementara di Partai Demokrat, Bernie Sanders berhasil mengalahkan perolehan suara Hillary Clinton di Indianapolis. Tough, smart, and they know how to win. A lot of good things. They're now leading by 2 points. Thank you. Thank you. Thank you very much. Kita coba ajak pemirsa ya untuk bisa mengetahui bagaimana kemudian kondisi terkini ini jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat. Ada Yanri Subekti yang akan menyampaikan informasinya langsung dari New York. Yanri, silahkan. Ya, Josa dan Brigita, saat ini saya berada beberapa blok, tepatnya di belakang saya adalah Trump Tower, di mana Donald Trump selalu beraktivitas kesehari-hariannya, dan di depan kantor tersebut saat ini dipenuhi oleh beberapa kendaraan dari beberapa media, dan memang kemenangan Donald Trump ini merupakan poin tersendiri bagi Donald Trump untuk melaju dalam konvensi Republik, di mana nantinya ini berarti bahwa Donald Trump satu-satunya yang kemungkinan akan maju melawan calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Bill Clinton, pada pemilihan presiden sesungguhnya pada bulan November yang akan datang. Terlebih setelah lawan terkuatnya Ted Cruz yang menyatakan mundur setelah kalah dalam pemilu kemarin, ataupun tepatnya hasilnya diumumkan tadi malam. Dan juga ini tadi beberapa saat setelah Donald Trump dinyatakan menang di Indiana, Ketua Partai Republik juga menyatakan bahwa Donald Trump kemungkinan besar akan dicalonkan dari partainya untuk melawan calon kandidat dari Partai Demokrat. Dan demikian juga di kubu Demokrat, meskipun semalam di Indiana Bernie Sanders unggul secara tipis melawan Hillary Clinton, namun ini sepertinya tidak akan berarti dia bisa ataupun Hillary Clinton akan bisa dikalahkan dengan mudah oleh Bernie Sanders, mengingat saat ini Hillary Clinton mengantongi jauh lebih banyak suara delegat, yang ini merupakan salah satu pertanda ataupun
pertanda bahwa Hillary Clinton merupakan calon terkuat dari Partai Demokrat. Dan kita tunggu lagi nanti dalam 1-2 bulan ke depan ini masih ada 4 pemilihan pendahuluan yang akan berlangsung di 4 negara bagian. Namun diprediksikan hal ini tidak akan mempengaruhi dari hasil perolehan suara delegat yang telah dicapai oleh masing-masing calon presiden dari kedua belah partai. Dan nantinya pada bulan Juli, pertengahan Juli, masing-masing partai, yaitu Partai Demokrat maupun Partai Republik, akan mengadakan konvensi nasional, di mana nantinya masing-masing partai ini akan menentukan, menominasikan, memutuskan siapa yang akan maju mewakili partainya pada pemilu presiden November mendatang untuk menentukan siapa presiden berikutnya pengganti Barack Obama. Brigita dan Sosa. Terima kasih Yanri atas informasinya langsung dari New York, Amerika Serikat. Pemirsa, kami masih akan kembali dan salah satu informasinya adalah Atletico yang maju ke final Liga Champions sesaat lagi. Ini hari-hari kita. Selalu ada waktu buat jalanin hari bareng temen. Banyak hal baru kemanapun kita pergi. Menjelajahi dunia kita, dunia muda. Gigi Mal, Style of New Generation. Tempur angin, teh campur antangin. Tempur angin, teh campur antangin. Angetin dengan antangin JRG. Wes, bablas anginnya.